Halo semua, selamat siang. Semoga di siang hari ini semua masih diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke, pada siang hari ini izinkan saya untuk memberikan sebuah materi yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran utama di setiap jenjang pendidikan. Kenapa? Walaupun bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa yang sering setiap hari kita pakai, namun bahasa Indonesia juga memiliki banyak aturan-aturan yang harus kita ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia yaitu yang ada di modul 1. Teman-teman bisa buka kembali modul 1-nya untuk melihat kita belajar bersama-sama. Di sini kita belajar bersama-sama ya. Jadi tidak ada yang merasa menggurui atau gimana. Jadi kita belajar bersama-sama, kita berproses bersama-sama. Oke, teman-teman bisa dibuka buku modul 1-nya. Nah, saya akan share screen modul 1. Oke, ini modul 1. Nah, modul 1 kita akan bahas tentang indahnya negeriku. Ya, temanya adalah indahnya negeriku. Modul 1. Apa saja di sini di modul 1 ini yang akan dibahas. Nah, jadi di modul 1 terdapat 2 unit, yaitu keindahan alam negeriku dan keindahan budaya negeriku. Nah, di setiap unitnya itu terbagi lagi menjadi subunit, ada mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dan menanggapi isi teks deskripsi. Jadi, nah itu ya. Nah, di unit 2 kita akan membahas tentang mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Terus mengidentifikasi penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Jadi pada modul 1 ini kita fokus akan membahas tentang apa? Tentang teks deskripsi. Ya, modulnya kita bisa lihat. Unit 1 itu membahas tentang keindahan alam. Teks keindahan alam di sini juga dijelaskan. Teman-teman bisa baca ya, dilihat di sini penjelasan yang diberikan ya. Unit 1 dalam banyak bacaan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kita lebih banyak membaca dan melihat bacaan-bacaan. Seperti ini nih, Nyur Hijau. Ini merupakan sebuah lagu ya, lagu. Kalau ada teman-teman yang bisa menyanyikannya, silakan dinyanyikan. Ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi. Kita harus tahu dulu nih pengertian dari teks deskripsi itu apa. Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh si penulis tadi. Ya, jadi ini tes deskripsi itu adalah menceritakan, di sini dijelaskan kan, menggambarkan suatu objek. Jadi dengan kita menceritakan suatu objek kepada orang lain dalam bentuk tulisan atau tulisan, orang tersebut sudah bisa nih membayangkan, oh seperti itu ya. Misalnya teman-teman menceritakan tentang sebuah makanan, ya review makanan kepada temannya lagi gitu. Nah, pada saat dijelaskan itu, teman-teman menjelaskannya dengan sangat detail. Oh, makanannya berupa terdiri dari bahan-bahan ini, tepung, segala macam, bla bla lengkap. Nah, dengan menjelaskan seperti itu, orang yang mendengarkan cerita dari teman-teman akan bisa berpikir, oh, berarti benar-benar ya itu makanan kayak sepertinya itu enak sekali gitu. Jadi seolah dia juga merasakan padahal dia hanya mendengarkan cerita dari kita seperti itu. Nah, adalah pembahasan itu ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi adalah ciri-ciri objek, tujuan, dan
isi tes deskripsi itu bagaimana, ya. Nah, ciri-cirinya ada seperti yang dilihat. Objek yang dibicarakan pada tes deskripsi bersifat khusus, yaitu objeknya yang kemudian objek yang deskripsi bersifat pendapat personal, ya. Jadi dia berupa pendapat personal dari orang masing-masing, ya. Jadi tidak semua orang memiliki pendapat yang sama, ya. Kalau misalnya si A berpendapat misalnya tempat objek wisata tersebut bagus, belum tentu si B juga merasakan hal demikian, ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki tingkat penjelasan deskripsi yang berbeda-beda. Namanya kita mendeskripsikan pasti beda orang, beda pikiran, beda cara menyampaikan, dan beda juga bentuk penyampaiannya. Tuh. Nah, apa tujuan dari tes deskripsi ini? Tujuannya ya adalah menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan secara konkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi dengan hanya kita menceritakan, dengan hanya kita menjelaskan, maka orang yang mendengar itu dia akan merasa seolah-olah ikut melaksanakan atau ikut merasakan juga. Nah, ya. Ini contohnya nih. Contoh di sini adalah contoh sini nih cerita teks yang pertama, Pantai Ora, Surga Tersembunyi di Maluku. Teman-teman bisa baca nih Pantai Ora. Nih, Pantai Ora adalah sebuah tempat yang layak untuk disandingkan dengan pantai-pantai dunia. Tempat ini sering disebut dengan surga tersembunyi Indonesia. Karena kecantikannya dan sangat memukau, keindahan yang ada di pantai di Desa Sleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku. Ini tidak hanya diminati warga Indonesia saja, melainkan wisatawan asing juga tak ingin melewatkan tujuan wisata yang satu ini. Bisa teman-teman baca kembali ya, sampai selesai dibaca. Ini bisa dibaca. Ya. Nah, ini bisa diingat aja, dipahami. Ini dipahami. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, teks yang kedua. Nah, Rumah Gadang Nah Elok. Nah, ini sih bacanya dan Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tapi sebagai tempat bermusyawarah. Ini bisa kita teman-teman semua bisa baca ini ya. Ini dibaca dan dipahami apa inti dari bacaan tersebut, ya. Dipahami, dicari pokok pikirannya. Nah, cari pokok pikirannya dalam sini ya. Di sini sudah dijelaskan, namun intinya dia adalah menjelaskan rumah gadang ini. Ya. Jadi inti dari ceritanya ini adalah dia menjelaskan tentang rumah gadang. Lalu ada cerita teks yang ketiga tentang merah hijau yang mempesona. Otomatis semua bagian dari sini, bagian dari cerita ini semuanya akan membahas tentang merak, ya, yaitu burung merak ya. Dia akan menjelaskan tentang burung merak itu. Teman-teman bisa baca kembali, baca sendiri ya itu teksnya. Selanjutnya, oke. Nah, teks yang selanjutnya Jeremiah Sang Maestro dan Pelestari Sasando. Nah, ini Sasando ya. Sasando ini adalah alat musik yang berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, ini namanya Jeremiah Pah. Ini Bapak, ini namanya Jeremiah
juga bisa teman-teman baca lagi. Nah, di setiap modul itu ada tugasnya, teman-teman bisa dikerjakan tugasnya ya, seperti ini nih. Tentukan objek deskripsi pada teks di atas. Jadi ada 3 teks ya dijelaskan. Apa objek yang dijelaskan? Tadi kalau yang pertama tadi itu menjelaskan apa itu? Kalau yang pertama tadi itu membahas tentang pantai ya, kalau nggak salah. Ya, pantai Ora. Ya, teman-teman bisa dikerjakan di double folio ya. Seperti ini pantai Ora. Terus yang kedua yaitu tentang rumah gadang tadi ya. Rumah gadang. Yang ketiga tentang merak hijau. Nah, yang keempat tadi tentang yang keempat Sasando. Maestro atau tentang Bapak Jeremia ya. Itu bisa dibuat, teman-teman bisa kerjakan di folionya ya, di kertas folio gitu. Nah, tujuannya apa dia menceritakan tentang Pantai Ora misalnya? Tujuannya apa ya? Untuk mendeskripsikan Pantai Ora kepada pembaca ya. Jadi tujuannya untuk mendeskripsikan Pantai Ora ini kepada pembaca atau yang mendengarkan. Nah, ini bisa teman-teman isi lagi nih. Diisi di kertas folio. Ya. Setelah diisi, kumpul di, teman-teman bisa kumpulkan pada link yang diberikan. Ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita pindah ke halaman berikutnya. Nah, kita pindah. Nah, menanggapi isi teks deskripsi ya, menanggapi. Jadi kita baca dulu di Tari Saman. Tari Saman tercatat di UNESCO sebagai pada daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Penetapan itu dilaksanakan pada sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk melindungi warisan budaya tak benda UNESCO di Bali pada 24 November 2011. Pada awal Tari Saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari Saman mengandung pendidikan keagamaan, sopan santun, kehidupan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman berjumlah ganjil. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur dengan bahasa Arab saat menarikan. Nyanyian dalam Tari Saman dibagi dalam 5 macam, yaitu rekdum adalah nyanyian berupa suara aus, suara siuman, dering adalah suara siuman yang dilakukan oleh penari saman. Nah, teman-teman bisa baca sampai selesai ya di modulnya. Coba kita bahas soal yang pertama ini ya. Tadi kostum dari Tari Saman itu berapa bagian? Ada 3 bagian ya, 3 bagian. Apa saja alat musik pengiring Tari Saman? Yaitu ada gendang ya, dari sini. Ada gendang, tepuk tangan, terus ada lagi tepuk paha dari penari. Nah, apa ciri gerak dari Tari Saman? Itu geraknya cepat ya, karena kita kalau lihat orang menari Tari Saman itu kan energik ya, banyak gerakan-gerakan yang cepat yang mereka lakukan. Nah,
Nomor 4, apa pada mulanya tali saman ditalikan bentuk apa? Yaitu dalam bentuk dakwah. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau Aceh itu merupakan provinsi yang Islami ya, artinya karena di sana lebih kental Islamnya di situ ya. Ini bisa teman-teman lanjutkan lagi mengisinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke unit 2, keindahan budaya negeriku. Nah, kita di sini adalah mengidentifikasi ya. Tugas kita adalah melihat struktur teks deskripsi. Apa saja strukturnya, yaitu mengidentifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Jadi ada tiga bagian yang harus kita pahami di sini. Pertama, kita deskripsikan dulu apa yang mau kita deskripsikan. Itu yang akan kita jelaskan terlebih dahulu. Nah, dari deskripsi itu tadi, kita kembangkan menjadi deskripsi bagian. Jadi, dari yang kita deskripsikan di sini, kita kembangkan lagi ke sini. Nah, setelah kita selesai mendeskripsikan, barulah kita berikan sebuah kesimpulan atau kesan dari kita setelah kita menceritakan atau mendeskripsikan sebuah tempat atau objek itu. Jadi perlu sebuah kesimpulan di situ. Ya. Nah, lanjut. Nah, deskripsi bagian itu apa yang dilihatnya? Jadi dari bagian itu dilihat bagiannya komposisi warna, kesan dari penulis tentang objek itu, apa yang didengar seperti suara, seperti menurut penulis, gitu. Apa yang dirasakan, misalnya dengan menceritakan itu apa yang dirasakan, senangkah, sedih, atau biasa saja, yaitu di deskripsi bagian. Nah, jenis pengembangannya, deskripsi bagian berdasarkan ruang, ya ruangnya apa, yang jelaskan di situ macam-macamnya. Di sini sudah dijelaskan secara rinci, di sini sudah dijelaskan. Nah, di kesimpulan, bagian ini merupakan penutup teks tentang kesimpulan atau kesan penulis. Bagian ini berisi latihan pilihan oleh penulis, ya, berisi sifat pilihan, boleh ada, boleh tidak juga. Jadi kesan ini tidak wajib ya, tidak wajib. Ya, jadi ini hanya berupa pilihan. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah lengkap di sini dijelaskan ya. Detailnya sudah dijelaskan di sini. Teman-teman bisa pahami kembali. Terus mengidentifikasi penggunaan bahasa pada teks deskripsi, yaitu kata umum ke khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Berarti kata yang hipernim yang memiliki makna yang sama. Nah, kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya melihat. Melihat itu bisa juga melirik, mengedip, memandang, ya, membawa, menjinjing, menjunjung, itu artinya sama. Di sini sama juga dengan sinonim, ya. Sinonim, persamaan kata. Nah, kalimat terperinci untuk mengkonkretkan. Dalam teks deskripsi, kita memerlukan perincian untuk memperjelas atau mengkonkretkan sebuah objek. Ya, makin rinci objek yang kita gambarkan, makin jelas pula pembaca atau pendengar memahami objek tersebut. Nah, kalimat yang menggunakan serapan panca indera, misalnya nih, angin semilir membelai rambutku. Pasti kan kalau angin itu indera perasa ya, karena kita merasakan angin, berarti itu kita merasakan angin yang menghampiri kita. Gitu. Aroma melati, kalau aroma itu indera penciuman yang kita gunakan. Nah, baju yang dia pakai sangat cantik berwarna biru. Itu indera penglihatan. Jadi setiap kita mendeskripsikan itu harus jelas. Ya, deskripsinya itu menggunakan indera apa? Apakah indera pendengaran, indera penciuman, atau indera perasa. Gitu.
Nah, kaidah dalam penyuntingan teks deskripsi, ya, bisa dilihat dari huruf kapital, penggunaan kata depan dan awalan, nah penulisan kata berawalan juga itu mesti kita perhatian. Nah, imbuhan nih, kata imbuhan ini juga sangat dibutuhkan. Misalkan imbuhan pen dan an. Nah, jadi dari kata pandang, jadi pemandangan. Nah, dari kata pemandangan itu dengan kata dasar pandang. Pandang itu sama juga melihat ya. Sama artinya itu pandang sama juga dengan melihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih latihannya, penugasan. Ya, cari kata ganti yang lain. Pemandangan di Raja Ampat sungguh menakjubkan. Bisa kita ganti dengan sungguh indah misalnya. Masukkan, tetap masukkan. Pemandangan di Raja Ampat sungguh indah, tetap masuk di situ kata-katanya. Nah, nomor 2, air laut di pantai itu sangat jernih. Atau bisa juga air laut di pantai itu sungguh bersih. Gitu. Bisa juga kan, bersih, indah. Hamparan pasir putih membuatku terkesima. Terkesima itu semuanya dengan takjub. Ya. Berarti bisa kita ganti dengan hamparan pasir putih membuatku takjub. Koral itu mirip jamur yang sesungguhnya. Mirip atau menyerupai bisa juga. Berarti koral itu menyerupai jamur yang sesungguhnya. Nah, pasir putih dan lembut berpadu dengan batas air. Lembut. Apa itu? Bisa diganti dengan kata apa lembut? Bisa coba ada yang tahu? Halus ya, lembut atau halus. Yang keenam, luar biasa pemandangan di pantai itu. Luar biasa atau menakjubkan, berarti sungguh, sungguh indah misalnya. 7, bentuk koral di laut Dangkal itu beragam. Beragam itu banyak ya artinya jenisnya, atau berwarna-warni atau banyak. Banyak bisa juga. Nah, 8, penduduk pulau itu sangat baik. Baik atau ramah. Bisa juga nih, ramah. 9, keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan atau mengesankan. 10, pelangi mulai muncul dengan warna yang indah. Atau muncul itu datang, tiba. Jadi kita pakai datang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di modul ini sudah juga terdapat rangkumannya, ya, rangkuman dari pembahasan yang tadi kita bahas. Jadi teman-teman bisa dibaca lagi rangkuman ini, ya, dibaca dan dipahami, ya, intinya, ya, dari teks deskripsi, ciri-ciri, deskripsi struktur, jenis pengembangannya, dan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Ada kata khusus, emosi, kata konkret, kalimat terperinci, kalimat yang melibatkan indera, konjungsi, dan kata imbuhan. Itu ya. Nah, sampailah kita di penghujung modul 1 ini. Nah, di modul 1 ini, teman-teman,
bisa kerjakan uji kompetensi 1. Ya, uji kompetensi 1 ini dikerjakan semuanya ya, dikerjakan di kertas folio. Ini dikerjakan di folio. Ya, dikerjakan di folio. Nah, teman-teman bisa jawab aja. Di sini kan banyak nih soal-soal yang diberikan. Dikerjakan aja pelan-pelan, dikumpulkan ya dengan jangan dibawa beban ya. Jangan dijadikan ini sebuah beban, jadikan ini sebuah ajang atau tempat kita untuk menimba ilmu kembali seperti itu ya. Nah, dikerjakan jadi dia banyak latihannya di sini. Nah, ini ada beberapa soal ya. Ada 14. Nah, ada 20. Ya, ada 20 soal, jadi teman-teman bisa kerjakan 20 soal tersebut di kertas folio. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, berarti itu teman-teman, ini dikerjakan ya. Dikerjakan di folio. Nah, dikumpul melalui link, link, link jawaban yang sudah di-share. Nah, kerjakan sebisanya. Kerjakan sebisa teman-teman. Jangan dibawa menjadi beban ya. Anggap aja ini latihan ya. Latihan atau istilahnya kayak mengisi waktu luang gitu. Dan mengerjakannya bisa dikerjakan waktu saat teman-teman lagi senggang, lagi tidak ada kerjaan yang mendesak, ya bisa dikerjakan, dibaca-baca lagi modulnya, dipahami lagi modulnya, dilihat kembali apa saja yang telah dibahas. Jadi teman-teman di sini di PKKBM ini diminta untuk terlibat kembali. Jadi kita tidak semata-mata hanya mengejar yang namanya ijazah. Tetap itu adalah tujuan utama kita. Tapi di sini kita belajar kembali, mengulang apa saja yang pelajaran-pelajaran selama ini kita dirasa belum bisa. Gitu. Jadi kita mempelajarinya kembali, melihat kembali, mengulang kembali apa yang setelah kita pelajari. Nah, modul-modul yang diberikan tersebut bebas bisa teman-teman pelajari kapan saja dan di mana saja. Kapan teman-teman bisa, kapan teman-teman sempatnya. Jadi tidak menjadi sebuah beban gitu loh. Oh, saya nggak bisa nih, saya harus kerja, saya harus melaksanakan kegiatan lain ya. Karena pembelajaran yang bersifat fleksibel, jadi teman-teman sendiri yang mengatur waktunya kapan teman-teman bisa mengerjakannya. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan karena kita juga pengen lihat teman-teman keseriusan teman-teman ya ke tanggung jawab dan keinginan teman-teman untuk belajar seperti itu. Nah, kalau tidak ada yang tidak mengerti atau tidak paham, silakan ditanyakan di grup yang sudah diberikan atau sudah teman-teman masuk kayak di masing-masing grup itu sudah ada itu per mata pelajaran. Jadi teman-teman bisa tanya di grup itu, oh maaf saya tidak mengerti nih halaman sekian gitu, apa tugasnya tentang apa atau di uploadnya di mana seperti itu bisa ditanyakan kembali seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman ya untuk kesempatan kali ini mungkin sekian dulu ya penjelasan yang dapat saya berikan. Teman-teman bisa kembali membuka modulnya ya. Karena modul ini sangat membantu kita dalam belajar. Sangat membantu kita dalam membahas sebuah materi atau menyelesaikan. Karena di semester 1 ini kita wajib menyelesaikan 9 modul. Jadi satu kali pertemuan kita habiskan 1 modul untuk kita pelajari. Ya target kita adalah 1 modul untuk 1
hari. Seperti itu. Ya teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang.